Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara saya Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan dan Raja kita pagi hari ini. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang siap terima anugerah dan berkat Tuhan. Amin. Amin, amin. Sebelum kita mulai dan berdoa bisa berikan salam kanan kiri. Katakan engkau siap terima berkat Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin. Setiap kita yang hadir di tempat ini, datang di tempat ini adalah orang-orang yang siap terima limpah anugerah Tuhan. Amin. Sekali yang percaya lambaikan tangan kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan dan Raja kita. Puji nama Tuhan. Kita pejamkan mata sejenak. Kita persiapkan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa, kuasa-Mu ada, pertolongan-Mu melimpah, bahkan anugerah-Mu Tuhan yang kami selalu rasakan, selalu baru dalam kehidupan kami. Terlebih lagi pagi hari ini lewat ibadah ini Tuhan, kami percaya Kau bertahta di atas kami Tuhan, bertahta di atas pujian kami. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya ibadah ini mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terlebih lagi nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Biar setiap pujian yang keluar dari hati dan mulut kami menjadi dupa yang harum dan berkenan bagi kemuliaan nama-Mu. Ibadah ini sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik bagi setiap kami. Dan setiap kami umat-umat anak-anak yang mengasihi Engkau, senantiasa terima kebaikan-Mu mulai hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya, Engkau yang setia akan terima anugerah Tuhan melimpah atas hidupmu. Segenap hati sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Segenap hatimu katakan, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari bersama Bapak Ibu Saudaraku dengan segenap hatimu katakan, cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu. Segenap hatimu katakan, tak terduga
jaramu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah. Sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim. Mari yang percaya, sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Tak terbatas. Sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidup. Tak terbatas, tak terduga. Amin Tuhan, Kau yang ku percaya di segala-Mu. Sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, dengan segenap hati Bapak Ibu Saudara katakan tak terbatas. Biar Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini Tuhan. Ini kami anak-anak yang mengasihi Engkau Bapa. Ini kami anak-anak yang memerlukan tangan kasih-Mu. Ku andalkan di setiap mari nyatakan imanmu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Sebab kuasa Tuhan tak terbatas atas kehidupanmu. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga. Kau membuka pintu bagi setiap kami Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim. Sekali lagi katakan sungguh tak terbatas, terduga. Yesus, Kau yang ku andalkan di setiap langkah. Mari sekali lagi berserah dalam hadirat Tuhan, katakan tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku.
bersorak-sorai kemuliaan bagi nama Yesus. Lebih dahsyat lagi bagi nama Dia. Haleluya Tuhan. Ini kami Yesus, ini kami Tuhan. Haleluya. Mari berseru dalam hadirat-Nya. Mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab itu kami berserah penuh pagi hari ini Tuhan. Sindara bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara ira la baya sindara la baya na la bo. Tuhan, sungguh kami mengangkat tangan kami pagi hari ini karena kami percaya kuasa-Mu berlimpah di tempat ini. Yesus Tuhan, kami berseru, kami berdoa, kami menyembah nama-Mu. Dia yang Elohim. Oh Tuhan, iralah baya shindara la bara 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 la iralah baba 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 shindara la bara. Kami percaya tingkap-tingkap di langit terbuka pagi hari ini Yesus. Engkau curahkan anugerah-Mu di tempat ini. Kemuliaan terjadi, kesembuhan terjadi. Kami mau tetap tenang berada di dekat-Mu Tuhan. Teruslah menyembah dan menyembah Tuhan. Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah kekuatan kami. Sedalam hati kami Tuhan. Kami akan terus menyembah-Mu. Kami menghampiri Engkau Tuhan. Shikina bara la bara la bara la bara la bara la bara. Shikina bara la bara la bara la bara la bara la bara la. Yesus. Bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Kami sembah. Mari menyembah Dia Bapak Ibu. Ya. Engkau perlindungan kami. Shikina bara la bara la bara la bara. Teruslah menyembah. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Dari awal kita mau katakan Bapak Ibu. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah
ku datang menyembah, membawa syukurku. Jemaat katakan, sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sungguh Dialah tempat perlindungan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berharap dan percaya hanya kepada Tuhan. Sama-sama katakan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kita tahu ada Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalam hatiku, ya Tuhan, Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Angkatlah tanganmu, katakan, dalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh. Amin. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu. Mari angkat tanganmu. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Amin, amin. Inilah isi hati kami Tuhan. Dalam ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalam
ini Tuhan, tiba saat kami bersorak, melompat bagi nama Yesus yang percaya dan mau. Sama-sama kita katakan, lebih dahsyat lagi katakan, amin. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan dan Raja kita. Sebab kemuliaan yang dinyatakan di tempat ini, umat Tuhan yang percaya, angkat tanganmu, berikan senyum yang terbaik bagi nama Yesus, amin. Yang percaya, segenap hati kita pagi hari ini, come on. Sambil kita gerakkan badan kita di hadapan Tuhan, naikkan pujian yang terbaik bagi namanya. Say, langit dan bumi, pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Oh, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, amin. Haleluya. Sekali lagi sama-sama dengan iman katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Oh, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud, angkat tangan kita tinggi, lambaikan buat Tuhan, katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Segenap hatimu katakan, ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Yang bersuka cita katakan haleluya. Say, langit dan bumi pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan. Segenap hatimu katakan, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud, gerakan badan kita, lambaikan buat Tuhan, katakan, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Segenap hatimu katakan, ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Tuhan. Sekali lagi, lambaikan tanganmu, katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Say, musik memuji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Yesus. Sebab Dia Tuhan yang layak terima pengagungan di tempat ini, amin. Yesus Kristus namanya, Yahweh Elohim dalam kehidupan kita. Yang percaya sekali lagi angkat tanganmu sambil lambaikan, katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bisa lebih keras lagi, katakan haleluya, amin. Haleluya. Sebab terpujilah Yahweh selama-lamanya, amin. Haleluya. Jemaat Tuhan sendiri sekali lagi katakan haleluya. What? Amin. Haleluya. Sambil lambaikan tangan kita tinggi, haleluya, amin. Haleluya. Katakan ku puji, ku puji, ku puji, ku Yesus Kristus Sang Penebus. Segenap hatimu katakan, ku puji, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Segenap hatimu katakan, Yesus Tuhan dan Raja. Sekali lagi dengan iman, Yesus Tuhan dan Rajaku. Sorak-sorai yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Yes you Lord. Amin. Seberapa banyak kita yang datang dengan bersuka cita, Bapak Ibu? Boleh dilambaikan tangannya tinggi-tinggi. Bapak Ibu keluar dari kursinya. Boleh kasih tos kanan kiri depan belakang. Tidak usah banyak-banyak, cukup 3 orang aja Bapak Ibu Saudara. Amin. Ayo keluar dulu dari kursinya. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Hey, suaranya. Hey.
lagi. Hey, siap. Hey, hey. Mana suara Bapak Ibu? Ayo sama-sama kita menari Bapak Ibu. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu. Bapak Ibu angkat tangan. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Hey, 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 yo. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia. Jemaat DHS, angkat tanganmu. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku waktu siap. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu. Ayo sama-sama, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yakin kalau kita bersuka cita, amin? Coba lihat kanan kirinya, sudah tersenyum? Sudah tersenyum, amin? Bapak Ibu Saudara, jemaat YHS Surabaya itu sangat pintar menari, amin? Sudah siap? Sama-sama dengan choir, angkat tangannya tinggi-tinggi. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Ayo ikuti. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira dalam Kristus. Bapak Ibu sudah bisa, amin? Sudah lebih bersemangat, amin? Lagi yuk diangkat tangannya tinggi-tinggi. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira. Ayo ke kanan dulu, ke kanan. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku siap. Bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam lagi. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua
sama-sama bersuka cita pagi hari ini, amin. Sekali lagi berikan salam ke kiri, katakan sukacita berasal dari Tuhan. Memenuhi setiap kehidupan kita, amin. Silakan duduk buat selain Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa, Engkau baik bagi setiap kami. Bahkan sukacita Kau limpahkan di tempat ini Tuhan. Anggur baru tercurah atas hidup kami. Memberikan penghiburan, kekuatan, bahkan anugerah-Mu yang baru Tuhan. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini. Kami percaya segala hal yang terjadi di tempat ini sungguh menyenangkan hati-Mu dan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami bersyukur Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa yang percaya Engkau sudah diberkati Tuhan. Segenap hati sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari sekali lagi kita nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Bersama Bapak Ibu Saudaraku katakan, ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Amin. Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Segenap hatimu katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari sekali lagi saya untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Segenap hati katakan, oh, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu Tuhan tidak pernah luntur dalam hidup kami. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Sekali lagi katakan, untuk selamanya. Untuk selamanya imanku berkata,
Karena itulah Tuhan kami ada di sini. Karena kami percaya pada firman-Mu. Kami percaya pada janji-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah gagal dalam rencana-Mu yang indah di dalam kehidupan kami. Dan karena itu kami datang untuk meneguhkan hati kami dan percaya kami kepada Tuhan. Dan biarlah hari ini kami percaya bahwa firman-Mu itu sekali lagi menguatkan, meneguhkan, dan memberi pengharapan dalam hidup kami. Pengharapan yang tidak akan pernah goyah di dalam Tuhan. Nah, karena itu kami berdoa, Roh Kudus yang baik, pimpinlah kami. Berikan hikmat dan pengertian, agar kami berjumpa dengan kebenaran yang daripada Tuhan. Kami percaya firman ini akan membawa mujizat dalam hidup kami. Membawa kehidupan dan pengharapan. Kami siap menerima kebenaran-Mu. Di dalam nama Yeshua HaMashiach. Sama-sama katakan. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Shalom saudara-saudara. Saudara senang sekali bisa hadir sekali lagi. Menyembah Tuhan. Memuji Bapa kita di tempat ini. Amin. Saudara, 3 minggu yang lalu saya balik dari Makassar. Dan saya menemukan jemaat di sana antusias luar biasa. Dan saya pun percaya antusiasme yang sama hadir mengurapi jemaat di tempat ini. Amin. Bilang sama kiri kananmu, katakan antusias di dalam Tuhan. Amin. Antusias di dalam Tuhan. Saya ketinggalan pointer saya ya. Oke, saudara, hari ini kita akan menerima berkat Tuhan yang baru saudara-saudara. Dan kalau saudara suka judul, maka saya akan memberikan judul perenungan. Firman Tuhan hari ini adalah berkat para pembawa damai. Wih, menarik saudara-saudara. Kejadian 26 ayat 12, ayat 18 sampai 22 akan mendasari perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan ini sama-sama saudara-saudara ya. 1, 2, 3. Dan Ishak menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab Yahweh memberkatinya. Dan Ishak menggali kembali sumur-sumur yang telah mereka gali pada zaman Abraham ayahnya, yang telah ditutup oleh orang-orang Filistin sesudah kematian Abraham. Dan ia menyebut nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ sebuah sumur yang berlimpah-limpah airnya. Dan para gembala dari Gerar berselisih dengan para gembala Ishak sambil berkata, air ini milik kami. Maka ia menyebut nama sumur itu Esek, karena mereka telah berselisih dengannya. Lalu mereka menggali sumur lain dan mereka berselisih pula tentang itu. Maka ia menamai sumur itu Sitna. Ia berpindah dari sana lalu menggali sumur yang lain lagi dan mereka tidak berselisih lagi karena itu, dan ia menamainya Rehobot. Dan ia berkata, karena sekarang Yahweh telah memberikan kelegaan untuk kita dan kita telah dapat beranak cucu di negeri ini. Dalam peristiwa ini saudara bisa melihat apa yang sedang terjadi di dunia hari ini. Dan saudara sekaligus bisa melihat bahwa yang namanya dunia atau cara kerja dunia itu adalah begitu. Mungkin kita bisa bilang bahwa itu benar seperti yang Khamenei bilang. Bahwa kalau lu beli, gua jual. Salah. Lu jual, gua beli. Kan begitu ya. Itu bahasa Betawinya begitu. Kalau bahasa sini, bahasa kearifan lokal, senggol, bacok. Lu senggol, gua celurit ulang. Kan gitu kan ya saudara-saudara ya. Carok ya. Betul ya? Betul enggak? Itu bahasa Maduranya begitu ya. Lu senggol, gua celurit. Lu senggol, gua bacok. Kenapa? Karena itulah yang memang kita lihat sehari-hari di sekeliling kita. Kita lihat sehari-hari di mana kalau misalnya ada orang yang mencoba untuk mengganggu, bisa balas. Betul kan? Kita lihat sehari-hari di mana kalau misalnya ada sesuatu yang salah, orang lain bikin salah sama kita, dan kamu tidak salah, kamu harus sikat balik. Betul begitu? Saudara-saudara, tanpa sadar, nilai-nilai ini kemudian menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari di mana saya kok yakin bahwa setiap kita tuh pasti dalam hidup pernah ngalamin konflik, betul? Bahkan hari ini saudara-saudara bisa jadi saudara datang 1 minggu kemarin, saudara barusan ngalamin konflik. Konflik di dalam pekerjaan saudara. Konflik di mana ada satu teman kerja yang menjilatnya luar biasa, jelek-jelekin saudara. Fitnah, begitu kan ya. Saudara lagi baik-baik, saudara dicawe-cawe, saudara. Kesel, marah. Karena kayaknya kalau bisa balas kita mau balas begitu kan. Di tempat kerja, tempat usaha,
persaingan bisnis tidak sehat, yang sebelah sana main cara curang saudara-saudara. Dan kita tuh merasa bahwa wah ini benar-benar menguji kesabaran. Bahkan termasuk mungkin saja konflik itu bisa terjadi bukan cuma di luar tapi juga di dalam, di keluarga. Berapa banyak dari saudara yang pagi-pagi ini saudara bukan memulai dengan haleluya puji Tuhan, tapi memulai dengan cepetan mau ke gereja. Iya kan? Itu hal sederhana bukan? Dan kemudian terjadi geger-gegeran sedikit. Kenapa? Gara-gara sekta, lipstiknya ketinggalan. Nah iya toh? Saudara-saudara, konflik itu bisa terjadi kapan saja dan dalam skala yang entahkah besar atau bahkan yang paling kecil saudara-saudara. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu ada di dalam konflik tersebut. Saudara, mungkin apa yang saya bawa ini bukan sesuatu yang baru. Tapi ketika saya merenungkan lagi firman Tuhan ini, saya menemukan wow, betapa luar biasanya berkat yang terkandung dalam kisah ini. Dan saya mau bagikan kepada saudara-saudara. Saudara siap mendapatkan berkat itu? Bilang sama kiri kanan, siap-siap hati dapatkan berkat Tuhan. Yes. Kita mulai dengan satu kebenaran ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa Abraham, Ishak, Yakub, keturunan yang Tuhan pilih untuk diberkati Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Ishak itu menabur di tanah itu dan dalam tahun itu juga dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Katakan sama-sama dengan saya, 100 kali lipat. Sebab apa? Yahweh yang memberkati. Kebenaran pertamanya adalah kita melihat bahwa di dalam kehidupan itu kita mesti sadar bahwa Tuhanlah yang memberkati. Dan saya yakin 100.000% dari saudara mengatakan amin itu, Pastor. Ya, karena memang Tuhanlah yang memberkati. Tapi yang saya mau highlight adalah ketika Tuhan memberkati, apakah titik? Selesai itu. Kebanyakan dari kita berpikir kalau Tuhan memberkati, ya udah titik, selesai. Kalau Tuhan memberkati, done. The end. And they live happily ever after. Percis kayak cerita-ceritanya Disney. Begitu kan. Kita pikir bahwa Tuhan memberkati Ishak. Maka Ishak hidup dengan Ribka. Dan mereka hidup selama-lamanya. Fin. Tamat. Sarange. Kan gitu kan ya. Selesai. Apakah itu? Wow. Kalau saudara baca bagian ini. Saudara ketemu. Ternyata setelah diberkati Tuhan. Masalah datang. Wah ini mulai. Saya udah lihat wajah saudara tadi senyum. Tapi sekarang masalah datang. Masalah datang kenapa? Karena pada waktu itu Ishak mau menggali sumur-sumur kepunyaan ayahnya Abraham. Sumur-sumur yang sudah digali oleh Abraham. Tapi kemudian masalah datang karena mulai ada orang yang cari gara-gara. Saudara, saya tidak tahu berapa banyak dari antara kita yang kadang-kadang tuh berpikir, oh Tuhan aku merasa diberkati Tuhan. Kenapa? Karena pemasukan baik mungkin. Saudara mungkin bisnis berhasil. Saudara mulai rambah satu bidang mungkin berhasil. Saudara melihat buahnya. Puji Tuhan. Saudara mungkin posisi jabatan dipercayakan lebih banyak. Puji Tuhan. Saudara mulai mendapatkan berkat Tuhan. Tuhan hadirkan berkat-berkat. Apapun itu saudara bisa mention. Puji Tuhan. Tapi yang saya khawatir adalah kadangkala kita manusia menjadi manusia yang tidak siap ketika kita harus mengakui sebuah realita bahwa diberkati Tuhan itu tidak berarti engkau akan terus naik begini. Nah ini saya tahu pasti banyak gak aminnya ini. Kenapa? Karena hidup itu naik turun. Halo? Aminnya kurang. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa mesti naik terus. Saudara, naik terus itu saya mengamininya. Kalau saudara main grafik, saudara belajar grafik. Saudara grafik itu kan begini, tapi ada tren naik, setuju? Itu naik, tapi naiknya itu menjalani satu hari demi satu hari. Ada naik dan itu maksud saya. Saudara paham maksud saya? Naik turun itu adalah situasi yang dialami dan itu adalah realita yang mau tidak mau kita harus hadapi. Kita harus telan itu. Karena diberkati Tuhan itu bisa jadi. Bahkan ada orang yang cari gara-gara sama kita. Pastor, Tuhan besertaku. Pasti tidak ada yang berani cari gara-gara. Menurut saya dunia pasti cari gara-gara. Betul? Apalagi dari si jahat pasti cari gara-gara. Itu realita yang saudara harus terima.
Bahwa dalam hidup tidak mulus bro. Kayak pakai skincare kan gitu. Iya kan? Tidak selalu glowing bro. Meskipun wajah istri kita glowing. Tapi hidup kita belum tentu selalu glowing. Yes. Itu realita yang kita hadapi. Dan itulah yang terjadi pada Ishak. Ishak ini dikatakan dia diberkati Tuhan. Yahweh memberkatinya. Oh yes. Tapi setelah diberkati Tuhan dengan berkat, saya kira berkat jasmani yang banyak. Ternyata Ishak bukan bebas masalah. Dia mau gali sumur-sumur yang digali oleh papanya Abraham. Dan ternyata waktu menggali sumur tersebut dicari gara-gara sama orang-orang Filistin. Orang-orang Filistin ini mereka cari gara-gara dan mereka tutup itu sumur Abraham dan Ishak mau gali. Ayat 20, ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ sumur yang apa? Oh, melimpah-limpah airnya. Saudara, zaman itu zaman zaman di mana orang-orang pada waktu itu tuh hidup nomaden. Bagi orang nomaden, mereka tuh akan cari tempat yang ada resource-nya. Sumber air itu penting sekali. Karena dari sumber air, kasih minum ternak, saudara-saudara. Memelihara kalau misalnya ada tanam-tanam tertentu, ya di situ sumber air penting sekali. Di mana ada air, di situ ada hidup. Ya, makanya Tuhan Yesus seringkali menyebut dirinya sebagai air hidup. Jadi di mana ada air itu penting sekali. Dan sumur itu menjadi sumur yang menjanjikan, promising. Dan ini milik siapa? Siapa yang gali? Abraham. Dia gali, ini punya bapak gue. Ini toko yang dulu babe gue buka, sekarang gue buka. Waktu buka, pelanggan datang rame. Sengketa datang. Dipermasalahkan sama orang-orang situ. Kalau bahasa Jakarta warlock, warga lokal ya. Kalau orang sini saya nggak tahu saya bahasanya apa, saya nggak keluar bahasanya. Udah mulai cari gara-gara, saudara-saudara. Lalu dikatakan di situ para gembala Ishak mengatakan air ini milik kami. Saudara, pada waktu itu Ishak berhadapan dengan konflik. Preman-preman datang minta bikin masalah. Kalau saudara jadi Ishak, saudara ngapain? Salah, tadi gak boleh baca dulu semuanya saudara ya. Udah ketahuan Ishak ngapain ya? Dijual. Betul Pak. Saya ketemu satu video. Saudara, kita simak dulu satu video ini. Mari kita lihat sama-sama. Video yang memperlihatkan aksi penodongan senjata api oleh pengendara mobil di ruas tol Jagorawi, Jakarta Timur viral di media sosial. Dalam video yang beredar, penodongan senjata itu bermula ketika mobil berplat dinas mencoba untuk menyalip mobil pribadi melalui bahu jalan. Namun, pengemudi mobil pribadi tersebut tidak memberikan jalur untuk menyalip. Diketahui penodong senjata api tersebut merupakan anggota TNI yang berdinas di Kementerian Pertahanan. Atas peristiwa tersebut, Kemenhan pun menyampaikan permintaan maaf atas perilaku personelnya. Saudara, berapa waktu yang lalu kita tuh cukup lumayan rame tuh tersebar di TikTok, di sosial media, di mana ada orang-orang tuh yang plat dinas, anggota dan sebagainya. Itu mengancam pengendara yang lain, betul ya? Dan video yang saudara baru lihat kelihatan bahwa ada jalur yang dijalanin, apa sih? Ya wes itulah ya, warga sipil lagi jalan di situ. Dan ini mobil minta untuk nyalip, tapi tidak dikasih salib saudara. Kalau dikasih salib ya. Oke lanjut ya, dikasih untuk melewatinya saudara-saudara. Dan akhirnya mobil yang kebetulan itu platnya plat TNI saudara. Kemudian mengeluarkan senjata api dan menodongkannya kepada si warga sipil itu. Buntutnya Kemenhan pejabatnya minta maaf saudara-saudara. Tapi menurut saudara, apakah yang membuat sampai peristiwa itu terjadi? Apa yang membuat mobil plat TNI itu pengemudinya mengeluarkan senjata tajam dan berani, senjata api dan berani untuk kemudian menodong? Menurut saudara apa? Pegel, kok pegel Pak? Merasa apa Pak?
Menurut saudara kalau dia bukan plat TNI dan dia tidak punya senjata api, dia bakal begitu nggak? Seorang presiden namanya Abraham Lincoln, dia bilang begini, if you know the character of someone, give him power. With great power, itu kelihatan karakter orang. Pernah lihat nggak? Dengan power yang besar itu akan kelihatan karakter orang. Dan itu yang selalu saya bilang ulang-ulang kepada jemaat. Saya percaya Tuhan memberkati kita. Saya percaya Tuhan itu adalah pribadi Bapa yang penuh dengan berkat. Tapi selalu ingat sebagai anak-anaknya. Kalau engkau menerima berkat Tuhan, ingat betul. Punyai hati yang siap untuk mengelola berkat. Karena dengan berkat yang besar, dengan kekuatan yang besar, kamu bisa lupa diri. Halo? Halo? Dan itu yang terjadi pada, saya tidak mau bagaimana, tapi saya kira itulah contoh dari orang-orang yang dengan sengaja menunjukkan senjata api dan sebagainya, mau menunjukkan. Kenapa? Karena dia punya kuasanya, betul nggak? Dan saudara jangan salah, bukannya Ishak tidak punya kuasa. Saudara jangan pikir Ishak itu kayak asuk-asuk yang pakai kaos singlet putih yang baik. Oh ya ndak popo le, ndak poponyo. Bukan begitu Ishak itu. Ishak itu bukan pengembala kambing domba yang 100 ekor. Bukan saudara. Kalau saudara baca baik-baik saudara temukan Ishak itu diberkati Tuhan luar biasa. Bukan cuma dengan berkat kekayaan. Tapi Ishak itu punya pasukan. Saudara pernah ketemu Ishak punya pasukan? Tidak pernah tak? Saya tunjukkan kepada saudara. Kalau saudara perhatikan baik-baik. Next. Ya. Saudara akan menemukan di pasal-pasal sebelumnya bahwa satu kali Abraham, papanya Ishak, itu pernah menyelamatkan Lot. Karena Lot itu ditangkap oleh raja-raja, salah satunya Kadorlaomer namanya. Jangan tanya saya, Pastor kenapa namanya Kadorlaomer? Elek tenan gitu kan ya. Ya saya enggak tahu, dia yang kasih nama, tanya bapaknya kan gitu. Tapi raja-raja ini itu menginvasi dan menangkap Lot. Dan Abraham itu pergi menyelamatkan Lot, mengalahkan raja-raja di timur itu. Kalau mengalahkan raja-raja pakai apa saudara-saudara? Saya mau tanya. Hah? Pakai apa? Pakai apa saudara? Hah? Bukan pakai preman pasar. Dia pergi menyelamatkan Lot itu pakai pasukan. Dan saudara akan baca, saudara akan temukan ada 318 orang terlatih di rumah Abraham. 318 pasukan elit zaman sekarang. Anggaplah Kopassus begitu. Ada 318 pasukan elitnya Abraham. Dan Abraham mengalahkan itu raja-raja dengan perang. Sekarang saya tanya. Ishak anaknya Abraham. Ishak punya pasukan? Punya. Ishak itu ketika ini preman-preman kampung datang bilang, ini air milik kami. Ishak itu bisa bilang begini, matiin. Betul nggak? Abisin. Bisa. Tapi menariknya adalah Ishak tidak mau membalas sikap preman-preman ini. Saudara, kalau saudara, ini saya ajak saudara lebih dalam ya. Kalau saudara baca perjanjian lama, terutama saudara baca kitab Kejadian, saudara akan menemukan salah satu tema yang ditekankan berulang-ulang di dalam kitab Kejadian itu adalah 2 jenis keturunan. Keturunan pertama adalah keturunan anak-anak Adam, keturunan yang disebut sebagai keturunan ilahi, keturunan Tuhan. Adam, lalu kemudian ada Habel. Habelnya sayangnya mati digebok sama Kain, betul ya? Lalu kemudian ada Set, Enos, Kanan, Desan selanjutnya. Sampai kepada Nuh. Tapi di saat yang bersamaan ada keturunan anak-anak Tuhan, ada keturunan anak-anak dunia. Yang diwakili oleh keturunannya Kain. Kain itu kan setelah nabokin Habel, Kain diusir kan? Lalu kemudian Kain itu beranak pinak tuh, beranak pinak. Dan ada satu keturunan dia namanya Lamek.
Lamek ini apa? Nah, saudara kita lihat di dalam Kejadian 4, 23, 24. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu. Stop sampai di sini. Poligami pertama terjadinya kapan? Dicatat kapan? Ini. Jadi poligami itu adalah ciri keturunan anak-anak. Iya, ambil kesimpulan sendiri. Bapak-bapak yang sudah mulai berpikir poligami, Anda bukan anak-anak Tuhan, Anda anak-anak dunia. Bertobatlah hari ini juga ya. Amin ibu-ibu. Ibu-ibu dari sayap ini doang yang aminnya ke dia. Yang sini terintimidasi kayaknya ya. Amin ibu-ibu. Lebih kencang lagi ya. Saudara, itu bukan cara hidup anak-anak Tuhan. Anak-anak dunia itu hidup dengan cara hidupnya sendiri. Dan ini dicatat di situ. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu. Sama-sama kita sambung ya. 1, 2, 3. Ada dan Zila. Dengarkanlah suaraku. Aku telah membunuh seorang anak laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat. Maka Lamek 77 kali lipat. Wow. Jadi di sini diceritakan tentang bedanya antara anak-anak ilahi, anak-anak Tuhan, dan bedanya dengan anak-anak dunia. Dan anak-anak dunia itu punya prinsip. Prinsipnya apa? You main gila sama gue habisin. Itu prinsip dunia. Prinsip dunia itu punya cara mainnya sendiri. Dan itu dicatat di dalam Kejadian dan saudara bisa ketemu itu. Ada selalu pemisahan antara anak-anak Tuhan dan anak-anak dunia. Anak-anak terang dan anak-anak gelap. Anak-anak terang punya cara mainnya sendiri. Anak-anak gelap itu punya cara mainnya sendiri. Saya ingat dulu saudara-saudara waktu kecil, waktu SD. Teman di komplek itu saya punya beberapa teman. Tapi ada satu teman itu yang saya suka pergi ke rumahnya. Hanya karena di rumahnya itu ada Super Nintendo. Saudara tahu Super Nintendo? Ya, saya tidak tua sendiri, terima kasih. Zaman sekarang, apa seperti Nintendo? Oke lah begitu, kayak PS lah begitu. Saya itu sebenarnya tidak suka datang ke rumah dia karena menakutkan. Kenapa menakutkan? Saya ingat sekali waktu saya main Super Nintendo, main Mario Bros. Ini. Lagi main Mario Bros dari belakang teriak. Teman saya ini, dia punya orang tua, mamanya, papanya, entah papanya, bisa dua-duanya. Dia teriak begini, ini maaf, sekali lagi maaf, don't try this at home. Dia teriak begini, hei anak binatang, babi. Betul saudara, saya tidak berlebihan loh ini. Anjing, kemari sini, binatang. Saya kalau dengar itu saya langsung deg-degan saudara. Tapi apa daya Super Nintendo lebih menarik itu saudara ya. Jadi saya tetap datang, tetap main. Tapi entah bagaimana saya. Saudara. Dan saya kasih tahu orang tuanya majelis gereja. Pengurus gereja. Sedih sekali. Saya bukan mau gosipin orang. Tapi maksud saya adalah saudara bisa lihat gak. Rumah itu masing-masing punya cara didiknya betul ya. Dan saudara sebagai orang tua yang sehat. Saudara kan pasti bilang juga kepada anak-anak saudara. Itu cara didik sana ya. Mama, papa punya cara didik sendiri, betul? Karena saudara mau menanamkan value. Katakan sama-sama dengan saya value. Amin. Saudara mau menanamkan kebenaran kepada anak-anak saudara, betul ya? Nah itu kira-kira yang digambarkan dalam Kejadian ini. Saudara, Kejadian ini menggambarkan ada cara hidup anak-anak Tuhan. Dan di satu sisi yang sama ada cara hidup anak-anak dunia. Dan anak-anak Tuhan itu seperti perumpamaan gandum di antara lalang. Mau tidak mau harus hidup di tengah-tengah dunia. Saudara boleh bilang, oh semua indah dan bahagia penuh berkat Tuhan. Iya kalau semuanya anak-anak Tuhan. Tapi masalahnya saudara hidup di tengah-tengah dunia. Saudara hidup di tengah-tengah dunia yang tidak kenal kebenaran. Dan dunia yang tutup mata terhadap kebenaran. Mereka kalau bisa makan orang, mereka makan orang. Kemarin saya sama Pastor Handoko. Pastor Handoko bilang apa? Pastor mau makan apa? Saya bilang aduh enggak usah repot apa aja. Saya juga bingung ini Pastor, kata Pastor Handoko kan. Mau makan apa? Yo apa yang enggak merepotkan lah. Yo enggak merepotkan lah. Yo anak Tuhan baik ya. Enggak merepotkan lah. Gimana Pastor mau makan apa? Yo cincai lah aku. Saya bilang begitu. Apa aja boleh. Mau makan Indonesian food? Ya boleh. Chinese food? Boleh. Terus Pastor Handoko bilang begini, atau mau rawon? Rawon. Langsung saya bilang rawon, makan rawon.
enak saudara kalau kita makannya tuh makan rawon. Tapi dunia sekarang itu orang bahkan kalau bisa makan orang. Betul nggak? Bahkan mungkin sebagian dari saudara hari ini merasa pernah dimakan. Buat yang masih sekolah minggu maaf ya, dimakan bukan kelingkingnya yang dimakan ya dek ya, bukan. Tapi dimakan itu maksudnya orang tuamu ditipu orang. Bisa jadi bahkan yang tipu maaf teman gereja. Kenapa? Karena itu cara dunia. Tanpa sadar dunia mempengaruhi, bahkan bisa jadi anak-anak Tuhan yang datang ke gereja, maafkan ini, bisa jadi hidup kayak dunia. Dan itulah yang terjadi saudara-saudara. Saudara kalau kita lihat ayat ini, yang terjadi adalah terjadi 2 kali bahkan Ishak itu dicariin gara-gara sama orang-orang Filistin atau gembala-gembala Filistin itu. Yang pertama dinamakan Esek. Esek itu dalam bahasa Ibrani artinya quarreling. Apa sih? Berselisih ya, adu mulut ya, pertengkaran. Apa bahasa Surabaya nih? Gegeran. Bahasa yang menurut saya paling kaya itu Surabaya. Jatuh itu bisa tipe, delosor, ceblok ya, nyelungsep ya toh. Apa? Ada satu kata yang saya sampai sekarang tuh teman saya bilang, ndrahom. Waduh. Itu dalam banget maknanya. Ndrahom itu apa coba bahasa Indonesia? Bahkan kadang-kadang kalau teman saya itu sekarang dia jadi gembala di Singapura. Tapi kalau ketemu sama dia tuh saya suka ketawa. Kenapa? Kalau misalnya saya ngomong sesuatu terus dia cuma ngomong, ye. Kata ye itu dalam ya maknanya ya. Oke, kita kembali ke sini saudara ya. Kita kembali ke sini. Esek, gegeran. Dan itu tuh Ishak itu meskipun bisa balas, dia tidak balas. Dia bisa suruh pasukannya untuk toel sedikit lah. Intimidasi kayak diapain kayak bisa. Tapi Ishak tidak lakukan cara dunia. Dia mundur. Beda ya sama Kamene yang tadi ya. Kalau kita bisa balas. Kita gak boleh kalah. Saudara lihat gak? Ishak mundur. Dan ketika mundur dia gali lagi sumur yang lain. Waktu dia gali sumur yang lain terjadi lagi. Tapi saudara kata yang dipakai namanya itu bukan Esek tapi Sitna. Tahu gak Sitna artinya apa? Sitna itu artinya penganiayaan. Itu berarti gembala-gembalanya Ishak bukan lagi gegeran tapi dianiaya. Kalau saudara jadi Ishak punya pasukan. Tadi wes dimaafkan yang pertama. Kali kedua anak buah saudara dianiaya. Saudara apa kan? Selesai loh Pak. Betul loh? Tamat di end. Wes enggak usah banyak cacot. Langsung kan? Ishak tetap mengalah. Saya membayangkan Ribka itu di rumah. Bawa no. Yes, enggak apa-apa kita pindah. Maaf ya. Saya itu tidak percaya Ribka itu sekudus-kudus itu ya. Tapi mungkin Ribka itu dalam hati. Guop. Bukan saya yang ngomong. Kok kamu ngono? Gitu kan ya. Ini ngomong-ngomong pengaruh istri itu kuat luar biasa loh. Saya ingat sekali suatu kali saya tuh lagi komsel, ada satu jemaat tuh ngomong, wih bener Pak istri, bukan istri, kali ini dia ngomong kebalik. Bukan cuman istri tapi suami juga. Loh gimana ceritanya? Begini, jadi dia cerita dia lagi ngantri di pasar. Dia lagi ngantri beli daging ayam. Saya cuman ilustrasi aja. Saya lupa angkanya berapa, saya nggak ingat karena itu udah mungkin 10 tahun, 9 tahun lalu. Tapi jadi ibu di depan dia ini ada, di depan dia ada ibu bapak dia. Ibu di depan itu tanya, daging ayam 1 kilo berapa? Ini cuma contoh, 40.000. Jadi si ibu ini bilang, beli setengah. Dikeluarkan, dibungkus-bungkus, potong semua. Ini bu, dia bayar 20.000. Pedagangnya bilang, kurang ini Ci. Kok kurang? Iya kurang. Betul ibu-ibu? Betul begitu nggak? Nah, ini kebanyakan beli supermarket jadi nggak tahu. Kalau di pasar harga setengah kilo tidak benar-benar setengah dari 1 kilo. Biasanya ada lebih 2.000, 3.000 betul ya? Kurang Ci.
Loh kok kurang? Kan setengahnya 20.000. Nggak, ini kurang kalau setengah, let's say katakanlah 22.000. Lagi begitu-begitu, ibu di belakang ketawa. Hehehe, masa gitu aja nggak tahu. Ibu di depan dengar. Ngomong apa? Bukan ngomong apa, bos Surabaya, orang Jakarta. Ngomong apa kamu? Enggak. Kamu kenapa ketawain saya? Ya harusnya gitu mah orang tahu lah, kata ibu di belakangnya kan. Udahlah cepet Ci, kita juga mau beli lagi ngantri. Kok kan geger-gegeran. Tadi saya cerita apa? Ibu, bapak. Bapak ini rupanya adalah suaminya ibu di depan dia. Kalau bapak-bapak Anda dengar ibu-ibu atau istri Anda sedang gegeran gara-gara harga ayam. Bapak-bapak apa yang bapak-bapak lakukan? Ngalih, malu aku. Anda lakukan apa bapak-bapak yang budiman? Hah? Pergi toh Pak, atau paling enggak wes tala ayam toh, wes tala kan gitu kan lah. Wes tala enak-enak, wes minum kopi ya gitu kan. Bapaknya yang di belakang, jangan mau kalah mah, maju mah. Dengan siapa saudara menikah menentukan saudara baik atau tidak, amin. Loh kok aminnya kok kurang ini? Saya membayangkan Ribka itu mungkin kesel gitu loh. Ishak, kok kamu tuh kayak lemah banget gitu loh. Kok kamu tuh enggak kayak laki. Oh mungkin ya. Saya membayangkan dengan begitu, saudara Ishak itu. Tapi Ishak itu menariknya adalah dia mengalah. Dia 2 kali mengalah. Saudara ngomong-ngomong tentang Esek dan Sitna, itu adalah satu hal yang kita kadang-kadang tidak bisa hindari. Kenapa itu yang tadi saya bilang? Permasalahan timbul karena masalahnya kita hidup beda value. Anak-anak Tuhan itu akan selalu bersinggungan dengan dunia, betul nggak? Dan saudara tidak bisa paksa dunia untuk ikut cara mau saudara. Dan saudara disitulah pencobaan terjadi. Ketika ada orang-orang di luar sana yang berusaha untuk ganggu kita. Dan padahal kita bisa balas, tapi kita, Tuhan. Ishak betul-betul tahan dirinya dan dia benar-benar mundur untuk kedua kalinya. Pernah nonton film ini? Udah ya, pernah ya? Kok nggak banyak ya yang, nggak banyak. Nontonnya apa? Roro Jonggrang. Maling Kundang ya. Ini adalah film series yang main adalah Song Hye Kyo. Ini ada beberapa yang gaul di sini ya. Ini menceritakan tentang seorang pelajar yang dulu dibully habis-habisan. Dan dia bisa akhirnya punya karir yang bagus dan sebagainya. Dan dia cuma punya satu tujuan. Apa itu? Balas dendam. Dunia ini film mungkin agak lebay. Tapi film ini menggambarkan bahwa itulah dunia. Dunia mengajarkan kepada kita, kalau kamu bisa injek orang itu, injek. Dunia mengajarkan kepada kita bahkan kalau kamu baik tapi orang lain jahat sama kamu, habisin. Iya enggak? Bahkan saudara, berapa banyak dari saudara pernah dengar kata gini, om itu baik kok. Oh itu suami saya baik banget. Tapi jangan macam-macam sama dia. Berani macam-macam, dipites sampai habis. Iya toh? Dan kadang-kadang orang yang menggambarkan, iya saya ini baik. Tapi kalau macam-macam sama saya, tak habisin dengan bangga lagi ngomongnya. Iya kan? Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa itulah dunia. Dan saudara sadar gak bahwa dunia itu ngajarin kepada kita tentang yang namanya nilai-nilai yang bertolak belakang dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Upside down kingdom. Dunia ngajarin sama kita tentang nilai-nilai bertolak belakang. Kita tanpa sadar diajarin bahwa untuk dihargai kita mesti punya harta. Tanpa sadar kita diajarin untuk mau bekerja sukses mesti suap orang. Betul nggak? Dan kita akhirnya mengatakan bahwa ini tidak bisa begini. Soalnya semuanya begini. Akhirnya kita menormalkan semuanya mesti begini. Kita hidup dalam ketegangan dengan dunia. Dan apa yang terjadi dengan Esek dan Sitna ini adalah dunia yang berusaha menghimpit kita. Dan membuat kita merasa bahwa oke, dalam konteks Ishak tak balas. Tapi menariknya dan indahnya apa yang terjadi. Ishak 2 kali mundur. Bukan Esek, bukan juga Sitna, dia mundur. Kenapa dia mundur? Karena Ishak menyadari dia adalah keturunan ilahi.
kita harus sadar kita tuh adalah keturunannya Tuhan. Kita tuh adalah keturunan anak-anak Tuhan. Kita harus sadar bahwa ada shalom dalam hati kita. Ada damai dalam hati. Ishak mundur, kenapa? Saya percaya Ishak mengerti ada damai sejahtera. Damai sejahtera dari mana? Saudara, damai itu bukan semuanya happy, semuanya baik, semuanya aman, semuanya tanpa masalah. Itu bukan damai sejahtera. Dunia juga begitu. Betul? Tapi bedanya kita dengan dunia adalah di luar gonjang-ganjing. Kita tuh mungkin mengalami ketakutan. Mungkin marah, kesel. Iya. Saya orang Kristen boleh kesel enggak? Boleh, kita boleh kesel, kita boleh marah. Tapi menyikapinya kita enggak lewat batas. Ishak itu mungkin kesel, marah, tapi dia tahu ada shalom. Ada damai. Dia tahu berkat bukan cuma dari Esek. Berkat bukan dari Sitna. Berkat datangnya dari Tuhan. Ishak berpindah menggali sumur yang lain. Dan di situ mereka tidak berselisih. Dan Ishak menamainya Rehobot. Karena sekarang Yahweh memberikan kelegaan. Saudara tahu apa yang bikin Ishak ini membuat saya jadi luar biasa? Ishak taruh dalam hatinya yang paling dalam. Berkat datang dari Tuhan. Berkat datang bukan dari Esek. Berkat datang bukan dari sumur ini. Berkat datang dari Tuhan. Jadi kapanpun Tuhan itu memberkati saya, pasti terjadi, kata Ishak. Kalaupun hari ini masih begini-begini, wes enggak apa-apa, belum waktuku. Ishak mundur, meskipun dia bisa balas. Dia matiin, tapi dia mundur. Dia keluar, dia mengundurkan diri dari Esek dan Sitna. Dan dia bilang, Rehobot akan datang pada waktu Tuhan. Saudara, itu yang namanya shalom. Halo, shalom itu adalah sesuatu yang kekal di hati, sesuatu yang menetap di hati. Kenapa? Karena saudara tahu ada relasi dengan Tuhan, anak-anak Tuhan, itulah yang akan membawa. Makanya Alkitab mengatakan orang benar hidup oleh percayanya. Kita hidup karena iman. Iman itu artinya apa? Saudara kenal siapa Tuhan saudara. Saudara kenal siapa Bapa saudara. Dia adalah Bapa yang memberi makan kita dan tidak akan, Tuhan bilang, tidak akan kasih ular pada yang minta ikan. Dia tidak akan kasih batu pada yang minta roti. Artinya apa? Mau sekarang, mau nanti, Bapa pegang hidupku. Itu yang menjadi kekuatan bagi Ishak untuk menghidupi hidup yang benar. Jadi saudara kalau hari ini saudara, aduh aku jatuh dalam dosa, kenapa? Iblis. Enggak, kamu ngehalu namanya itu. Kamu bikin-bikin diri, kenapa? Loh kita itu betul, kita lemah. Tetapi kita mampu untuk hidup benar, kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Kita mampu hidup benar, kenapa? Karena kita menaruh harap kita kepada Tuhan. Seringkali kita tuh kehilangan damai karena kita berusaha untuk menguasai segalanya dengan kekuatan diri kita sendiri. Saya minta pemusik maju ke depan. Tapi kita lupa bahwa berkat datangnya dari Tuhan. Hari ini saudara-saudara mungkin ada di antara engkau yang lagi ngalamin Esek dan Sitna. Hari ini mungkin ada di antara engkau yang dalam usahamu, dalam bisnis yang engkau kerjakan, toko yang engkau sedang kelola, engkau ngalamin Esek, engkau ngalamin Sitna. Hari ini ada mungkin di antara engkau sedang struggle with life. Struggle dengan banyak hal. Engkau sedang ngalamin pertengkaran, perdebatan. Engkau sedang ngalamin bahkan mungkin engkau dianiaya. Tapi ingat satu hal. Rehobot akan datang pada waktu Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Kenapa? Karena engkau percaya kepadanya. Tuhan akan memberikan kelegaan. Kenapa? Karena engkau memanggil dia Bapa. Dia adalah Bapamu yang baik. Dan engkau adalah anak-anaknya. Masa sih Bapa itu abaikan kita? Masa sih Bapa itu akan lupakan kita? Bahkan dalam bagian firman Tuhan yang lain mengatakan, dapatkah seorang ibu melupakan anaknya? Ibu-ibu bisa nggak lupain anak? Hampir semua ibu, 99,9% akan mengatakan tidak bisa. Tapi Tuhan bilang begini, meskipun seorang ibu bisa melupakan anak, kalaupun ada, Tuhan bilang begini, aku tidak melupakan engkau.
hari ini bisa jadi ada delay dalam kehidupan. Sumurnya keluar air, tapi ada sitna di sana. Percayakah engkau waktu Tuhan akan datang? Sama-sama kita nyanyikan dengan lembut saja. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Hari ini ada di antara engkau yang berkata, betul ada esek dalam hidupku. Ada sitna yang terjadi dalam hidupku. Aku udah berdoa berulang kali. Berdoa minta Tuhan, Tuhan kapan duri ini keluar? Tuhan kapan? Tuhan jawab, Tuhan tolong Tuhan. Tapi hari ini setelah esek masih ada sitna. Mungkin keadaan malah kelihatan lebih buruk. Engkau mungkin menangis dalam hatimu dan berkata, Tuhan kenapa? Apa salahku? Kenapa begini? Kenapa Tuhan? Setelah esek masih ada sitna dan bisa jadi masih ada sitna jilid kedua dan jilid ketiga. Tuhan kenapa? Tapi dengarkan firman Tuhan ini. Orang benar hidup oleh percayanya. Orang benar percaya bahwa Bapa kita di sorga, Bapa Yahweh, tidak akan melupakan anak-anaknya. Bapa kita berjanji bahwa kalau burung di udara saja yang tidak menabur itu dipelihara Tuhan, dikasih makan Tuhan, apalagi engkau yang lebih dikasihi Tuhan. Bapa di sorga janji, kalau kamu meminta roti tidak mungkin dia kasih batu. Apalagi engkau berusaha untuk hidup benar, berusaha untuk hidup memperkenankan hati Tuhan. Masakan Tuhan tidak tolong kamu? Tuhan janji dan dia benar. Dia tidak pernah menyangkali dirinya sendiri. Karena bersama dengan Tuhan engkau punya kemenangan. Mungkin kelihatan bagi dunia engkau kalah, tapi di hadapan Tuhan engkau menang. Di hadapan Tuhan engkau benar. Di hadapan Tuhan, Tuhan itu akan jadi pembelamu. Dimanapun engkau berada, dia yang berdiri di depanmu dan membela engkau. Percayakah engkau akan firman Tuhan ini? Mari kita sama-sama bangkit berdiri, katakan, Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan imanmu katakan, waktumu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewat
yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes Lord. Haleluya. Kami percaya kepadamu Bapa. Ya Tuhan. Sebab orang benar akan hidup oleh imannya. Amin. Kami bukan hidup berdasarkan daging. Kami bukan hidup berdasarkan melihat. Tapi kami hidup berdasarkan percaya. Amin. Karena kami percaya Engkau Bapa kami. Engkau memberikan kemenangan indah pada waktumu. Yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sukacita. Amin. Hidup kami akan menampakkan kemuliaan-Mu Tuhan Amin. pada waktumu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau kasih salam kanan kiri, katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Haleluya. Hey, lagi kita mau tepuk tangan yang meriah. Hey, hey, hey. Mari tepuk tangan. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Mari bersama-sama. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita kagum akan kebaikan Tuhan. Hey, hey, hey. Bersama-sama Bapak Ibu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh. Boleh angkat tangannya Bapak Ibu. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum. Boleh Bapak Ibu sendiri katakan. Berkat Tuhan. Ayo dibagi-bagi ke kanan ke kiri. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
kasih Tuhan buat ibadah yang sungguh diberkati ini Tuhan. Kami bersuka cita. Kami bersorak kemenangan Tuhan. Kami datang tidak sama pada waktu kami datang. Biarlah Tuhan Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber berkat itu Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami tidak akan menurut akan ajaran yang dunia ajarkan, tetapi akan percaya kepada firman-Mu bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Hanya Engkau saja yang memberkati kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu selalu memberkati akan keluarga kami. Dijadikan keluarga kami sukses dan berbahagia. Tuhan memberkati juga usaha pekerjaan, keuangan kami. Buat Tuhan berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati kesehatan kami. Semua sakit kami sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mengangkat tangan dan menegakkan wajah kami. Biarlah berkat dan kasih dari Bapa Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kekuatan kuasa Roh Kudus selalu menyertai, melindungi dan memberkati engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.